Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gubernur Mendikit dengan NIM F1D12405. Di sini saya akan membahas tentang emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang paling terkenal dan paling bernilai tinggi di dunia. Sejak zaman dahulu, emas telah digunakan sebagai alat tukar, simbol kekuasaan, serta bahan dasar dalam pembuatan perhiasan. Nilai emas tidak hanya ditentukan oleh kalangannya, tetapi juga oleh sifat fisik dan kimianya yang unik seperti tahan terhadap oksidasi, mudah dibentuk, dan konduktivitasnya tinggi. Di Indonesia, emas menjadi komoditas strategis. Berbagai daerah memiliki potensi tambang emas yang besar seperti di Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Selain membawa dampak ekonomi, industri pertambangan emas juga menimbulkan tantangan berupa pencemaran lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh mengenai emas, mulai dari sifat, proses, pembentukan, metode penambangan, manfaat hingga dampak lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa pengertian dari sifat fisik serta kimia emas. Lalu yang kedua yaitu bagaimana proses terbentuknya emas di alam. Yang ketiga yaitu bagaimana cara penambangan dan pengelolaan emas. 4. Apa saja manfaat emas dan berbagai bidang kehidupan. 5. Apa dampak negatif dari kegiatan penambangan emas. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan, menjelaskan karakteristik emas secara ilmiah, lalu menguraikan proses geologis terbentuknya emas, menjelaskan teknik penambangan dan pengelolaan emas, lalu mengidentifikasi manfaat emas di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir yaitu menganalisis dampak lingkungan dan sosial di pertambangan emas. Selanjutnya yaitu ada manfaat penulisan, memberikan pengetahuan tentang potensi emas di Indonesia, menjadi bahan rujukan akademik untuk studi geologi dan lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penambangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu yang saya akan jelaskan yaitu bab 2 yaitu tinjauan pustakanya, yaitu yang pertama yaitu ada pengertian emas. Menurut Kamus Geologi dari Wrighten dan Brooks tahun 2005, emas adalah unsur kimia dengan simbol Au atau aurum dengan nomor atom 79. Emas merupakan logam berat yang lunak, mudah dibentuk, dan biasanya ditemukan dalam bentuk logam asli di alam. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia emas. Warna kuning mengkilap, massa jenis lebih dan kurang 19,3 gram per cm kubik, titik lebur lebih dan kurang 1064 derajat Celcius, titik didihnya adalah lebih dan kurang 2970 derajat Celcius. Daya hantar listrik dan panasnya yaitu sangat tinggi. Reaktivitasnya tidak reaktif terhadap oksigen dan sebagian besar zat kimia. Kelenturannya yaitu sangat lunak dan bisa dibentuk menjadi lembaran tipis atau duktil dan malleable. Selanjutnya yaitu ada cadangan dan persebaran emas. Emas tersebar di berbagai belahan dunia dengan produsen utama seperti Tiongkok, Rusia, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Di Indonesia, cadangan emas terbesar berada di Grasberg, Papua atau biasa yang disebut dengan Freeport. Selanjutnya yaitu ada Martabe di Sumatera Utara, ada Pongkor di Jawa Barat, ada Batu Hijau di NTB. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pembahasannya, yaitu yang pertama yaitu proses terbentuknya emas. Emas terbentuk melalui proses geologi, khususnya aktivitas hidrotermal. Fluida panas di dalam bumi ini membawa ion logam, termasuk emas, ke permukaan melalui retakan batuan. Setelah fluida mendingin, emas mengedap dan membentuk urat-urat emas. Proses ini dapat terjadi dalam waktu jutaan tahun. Dua jenis utama emas yang ditemukan yaitu emas primer dan emas sekunder. Emas primer ini terdapat di batuan keras, contohnya seperti kuarsa dan pirit. Selanjutnya emas sekunder terdapat di sedimen sungai di dalam bentuk butiran. Selanjutnya yaitu ada metode penambangan emas. Yang pertama yaitu tambang terbuka atau open pit mining.
Metode ini dilakukan jika emas berada dekat dengan permukaan tanah. Prosesnya meliputi pengupasan tanah penutup, pengeboran, peledakan, pengangkutan material ke pabrik pengolahan. Selanjutnya yaitu tambang bawah tanah atau underground. Dilakukan jika emas berada di kedalaman tertentu, terowongan digali menuju tubuh biji, dan emas dieksekusi menggunakan metode mekanis. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan emas. Yang pertama yaitu ada amalgamasi, lalu ada cyanidasi, lalu ada flotasi, ada permunian, yaitu selanjutnya itu ada pemanfaatan emas. Dan yang terakhir yaitu ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Emas adalah logam mulia, memiliki nilai ekonomis tinggi karena kelangkaan, keindahan, dan sifat fisiknya yang unggul. Proses terbentuknya emas melalui aktivitas geologi memerlukan waktu yang sangat lama. Indonesia memiliki sumber daya emas yang melimpah, namun pemanfaatannya harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Teknologi pertambangan dan pengolahan emas harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Saran dari saya yaitu pemerintah perlu menguasai penggunaan merkuri dan cyanida dalam tambang rakyat. Edukasi tentang tambang berkelanjutan perlu ditingkatkan. Perusahaan tentang wajib melakukan reklamasi dan pemulihan lahan. Masyarakat sekitar tambang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.